Tragedi El Smok atau jajanan berasap yang membakar wajah dan dada seorang bocah di Ponorogo, Jawa Timur menemui titik temu. Penjual dan korban menempuh jalur damai. Meski begitu, Dinas Kesehatan dan Kepolisian masih tetap melakukan penyelidikan, mengungkap penyebab pasti sumber kebakaran dari makanan bercampur nitrogen itu. Rusmanto, pemilik usaha jajanan berasap atau esmok yang telah membakar wajah, dada, dan tangan Ahsan Farid hingga menderita luka bakar 30%, Jumat siang untuk kedua kalinya menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Ponorogo. Dalam pemeriksaan, Rusmanto kembali memastikan tak ada unsur kesengajaan dalam tragedi yang terjadi pada Selasa sore lalu. Selama 7 tahun berjualan makanan sejenis ini pertama kali terjadi. Bahkan di hari yang sama, Rusmanto juga telah menjual puluhan cup dan semua aman. Sejak tragedi itu, Rusmanto pun kini juga trauma enggan berjualan lagi. Sebagai rasa bersalah, pria asal desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo ini juga bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan korban selama di rumah sakit. Kalau namanya itu, kalau nama tenornya snack Korean snack. Gitu. Jadi selama jualan sekian tahun itu pernah Pak kejadian bahaya terbakar atau tidak pernah luka bakar? Tidak pernah ya, baru kali ini terjadi. Padahal sudah beberapa tahun saya melakukan pekerjaan ini. Untuk di hari itu Pak, sampai kejadian itu sekilas ceritanya seperti apa kok sampai terbakar dan kemungkinan karena apa Pak? Itu kurang tahu juga ya, kurang tahu juga. Sebabnya baru kali ini kejadian seperti itu. Meski telah menempuh jalur damai, kepolisian tetap melakukan penyelidikan bekerja sama dengan dinas terkait. Polisi menemukan zat nitrogen yang digunakan untuk pencampuran makanan itu dibeli secara berkala di sebuah pabrik di Gresik. Belum diketahui pasti zat campuran yang digunakan memicu kebakaran pada makanan bercampur nitrogen itu. Jika terbukti ada unsur pidana, polisi akan tetap menindak tegas. Kita dalam hal ini masih tetap melakukan penyelidikan terkait bahan makanan itu apa penyebabnya bisa menimbulkan percikan api sesuai dengan keterangan dari pemilik usaha maupun saksi-saksi maupun keterangan dari orang tua pada saat di TKP. Selain itu, Dinas Kesehatan Ponorogo juga telah menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini. Selain memeriksa langsung kandungan nitrogen pada tabung milik penjual, juga memintai keterangan penjual lain dan korban. Dinas juga memastikan selama ini nitrogen banyak digunakan pada depot dan rumah makan di Ponorogo, namun sesuai takaran dan semua berizin. Hanya saja pada pedagang kaki lima belum ada penertiban izin. Kalau saya melihat dari kejadian kemarin itu yang digunakan jelas bukan nitrogen murni, karena kalau nitrogen murni yang digunakan sebagai efek asap itu tidak bisa menjadi ledakan. Jadi mungkin ada kontaminasi pada tabung atau ada kontaminasi pada makanan yang menyebabkan ada reaksi kimia yang menyebabkan reaksi terbakar. Jadi bukan dari nitrogennya. Kalau nitrogen untuk efek asap itu biasa digunakan dan untuk menjadi ledakan sangat kecil. Walaupun ada segi keamanan makan memang ada minus di sana, ada kurangnya, tapi untuk segi keamanan dari ledakan dan sebagainya itu insya Allah aman. Tidak ada reaksi yang dapat menyebabkan ledakan. Sementara itu, peneliti dari program Makafarma Ponorogo menduga ada campuran zat lain selain nitrogen, sehingga memicu api dan membakar korban. Namun belum bisa dipastikan apakah dari proses pengisian, dari tabung atau dari sekeliling makanan sehingga memicu kebakaran. Dia memastikan nitrogen bersifat dingin karena minus hingga 300 derajat, namun juga memicu bahaya bahkan luka jika kontak langsung dengan kulit atau organ vital pada manusia. Nah, untuk ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini, yaitu tentunya melakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan kejadian ini, mendatangi penjual, melihat atau ingin tahu baik zat atau bahan yang digunakan ataupun alat yang dipakai dalam pembuatan ini, pembuatan es smoke. Nah, ini semua nanti terkait dengan
dengan regulasi yang ada, apakah zat yang digunakan itu masuk dalam kategori yang diperbolehkan untuk penambahan zat makanan atau yang tidak diperbolehkan. Hingga Jumat petang, kondisi korban juga berangsur membaik. Sejumlah perban di tubuh juga dilaporkan mulai dilepaskan. Sementara itu, rekan pedagang lain kini juga ramai mengunggah dagangan mereka yang berbahan nitrogen aman meski dibakar dengan korek. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur.